Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi bareng Dav. Di video Dav kali ini, Dav mau ngebahas bilangan berpangkat dan akar. Bilangan berpangkat itu adalah bentuk perkalian yang berulang-ulang. Contohnya seperti ini. 2 pangkat 3 itu artinya 2 dikali 2 dikali 2. 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8. Oke, contoh yang berikutnya, negatif 3 pangkat 2. Negatif 3 dikali 3 sama dengan negatif 9. Kenapa negatifnya tidak ikut di dalam kurung? Karena ini yang dipangkatkan itu 3-nya, bukan negatif 3-nya. Jadi negatifnya itu Dav pisahkan. Nah, coba kalau di dalam kurung. Nah, kalau di dalam kurung berarti ini negatif 3-nya yang dipangkatkan. Jadi seperti ini. 3 negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 sama dengan negatif kali negatif positif, positif kali negatif negatif 27. Contoh yang berikutnya lagi, masih negatif 3 tapi pangkatnya bilangan genap, itu pangkat 4. Ini artinya negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3. Negatif kali negatif positif, positif kali negatif negatif, negatif kali negatif positif. Oke, 3 kali 3 9, ini 9 berarti 9 kali 9 81. Positif 81. Nah, di sini bisa disimpulkan ya teman-teman, walaupun dia sama-sama negatif 3 tapi hasilnya ada yang negatif, ada yang positif. Tandanya ini pangkatnya. Kalau pangkatnya bilangan ganjil, hasilnya akan negatif. Kalau pangkatnya bilangan genap, hasilnya pasti akan positif. Oke, berikutnya perkalian, perpangkatan dalam bentuk perkalian. Contohnya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Nah, teman-teman, kalau bilangan berpangkat dalam bentuk perkalian itu pangkatnya ditambahkan saja. Berarti ini pangkatnya 3, ini 5, 3 tambah 5. Hasilnya 2 pangkat 8. Contoh yang berikutnya, X kuadrat Y pangkat 3 dikali X Y pangkat 5 dikali X pangkat 3. Kita lihat dulu X-nya. Ini pangkatnya 2, ini 1, ini 3. Berarti pangkatnya kita tambahkan saja. 2 tambah 1 ditambah 3. Sedangkan Y-nya di sini pangkatnya 3, di sini 5, di sini nggak ada, berarti yang ditambah 3 tambah 5 aja. 3 tambah 5 sama dengan X-nya pangkat 6 dan Y-nya pangkat 8. Sekarang bilangan berpangkat dalam bentuk pembagian. Contohnya 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan, nah kalau ini pangkatnya kita kurangkan saja, 5 dikurang 3 sama dengan 2 pangkat 2. Contoh yang berikutnya, X pangkat 10 Y pangkat 7 dibagi X pangkat 2 Y pangkat
4. Sama dengan X-nya pangkatnya 10, ini 2, berarti 10 dikurang 2, sedangkan Y-nya 7 dikurang 4. Sama dengan X-nya tinggal 8 dan pangkat Y-nya tinggal 3. Jadi kesimpulannya, kalau untuk bilangan berpangkat dalam bentuk perkalian, pangkatnya ditambahkan saja, sedangkan dalam bentuk pembagian, pangkatnya kita kurangkan saja. Berikutnya, bilangan berpangkat dalam bentuk perpangkatan lagi, bilangan berpangkat yang dipangkatkan. Contohnya 3 pangkat 2 pangkat 5 sama dengan 3. Nah, kalau dia berpangkat dan dipangkatkan lagi, berarti bilangan pangkatnya itu kita kalikan. 2 dikali 5 sama dengan 3 pangkat 10. Contoh yang kedua, 2A kuadrat pangkat 4 sama dengan 2-nya ini pangkat 1, berarti 1 dikali 4, sedangkan A-nya pangkatnya 2, kita kalikan 4, jadi 2 pangkat 4, A-nya pangkat 8. Oke, sekarang bilangan berpangkat dalam bentuk akar. Contohnya dua pangkat 8, berarti ini pangkatnya kita bagi 8 dibagi, ini akarnya akar 2 ya, berarti dibagi 2 sama dengan 2 pangkat 4, berarti pangkat kita bagi. Contoh yang kedua, 2 pangkat 9 P pangkat 6 sama dengan 2 9 dibagi 3, P nya 6 dibagi 3 maaf, ini sama dengan 2 nya pangkat 3 dan P nya pangkat 2, gitu teman-teman. Jadi kesimpulannya, kalau bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya dikali, sedangkan bilangan berpangkat dalam bentuk akar, pangkatnya dibagi. Oke, itu sih prinsip dasarnya. Nah, di sini Daf mau ngasih tahu juga ada bilangan berpangkat yang pangkatnya 0. Contohnya misalnya gini, 2 pangkat 0 X pangkat 0 1000 pangkat 0. Intinya gini, semua bilangan yang berpangkat 0 itu nilainya 1. Mau bilangan apa aja, itu udah pasti 1. Terus satu lagi. Oke, terus nah, kalau pangkatnya negatif ya, kalau pangkatnya negatif seperti ini contohnya, misalnya 2 pangkat negatif 3. Bagaimana cara menghilangkan negatifnya supaya menjadi positif pangkatnya itu ya? Oke, kita pindahkan saja menjadi bentuk pecahan. Jadi seperti ini. Begitu teman-teman. Jadi negatifnya berubah menjadi positif. Contoh yang berikutnya, misalnya gini, 1 X pangkat negatif 4. Cara mengubahnya menjadi positif, pangkatnya positif, kita pindahkan saja menjadi X pangkat 4. Nah, ini artinya tergantung posisinya, kita pindahkan posisinya aja. Kalau dia posisinya posisinya itu di pembilang, kita pindahkan
dipindahkan ke penyebut untuk menjadi pangkat positif. Sedangkan ini posisinya dia di penyebut. Untuk menjadi positif, pangkat itu kita pindahkan ke pembilang posisinya. Itu saja teman-teman. Akar ya, kita lanjut ke akar. Perkalian akar, misalnya akar 3 dikali akar 5. Ini artinya kita kalikan saja 3 dikali 5 sama dengan akar 15. Bagaimana kalau bilangannya sama? 3 dikali akar 3. Nah, kalau bilangannya sama, akarnya kita hilangkan saja, hasilnya 3. Kalau akar dalam bentuk pembagian, bilangan akar dalam bentuk pembagian, contohnya akar 5 dibagi akar 5. Ini kita ubah dulu dalam bentuk pecahan ya. Akar 5 dibagi akar 5 sama dengan ya bilangan itu sendiri ya. Semua bilangan yang dibagi dengan bilangan itu sendiri hasilnya akan 1. Coba kalau bilangannya berbeda. Oke, akar 3 dibagi akar 5 sama dengan, kita ubah ke dalam bentuk pecahan, akar 3 dibagi akar 5. Nah, kalau udah begini kita lihat di penyebutnya. Penyebutnya berarti akar 5. Berarti syaratnya harus dikalikan dengan penyebutnya. Semuanya ya, di pembilangnya dikalikan akar 5, penyebutnya juga akar 5. Ini berarti 3 dikali 5. Dan ini akar 5 kali akar 5, akarnya hilang, tinggal 5. Sama dengan akar 15 per 5. Nah, biasanya dijadiin seperti ini. Oke, begitu teman-teman kalau bentuk bilangan akar yang dibagi. Sampai di sini dulu videonya. Harapan DAF teman-teman bisa mengerti dan paham tentang prinsip-prinsip dasar bilangan perpangkatan dan akar ini. Insya Allah di video selanjutnya DAF akan membuat soal-soalnya yang ngebahas tentang soal-soal perpangkatan ini. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya bareng DAF. Assalamualaikum.